A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi CBU. Kali ini ada curhatan dari sahabat kita Mbak Fitri Juleha. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau saya sudah melakukan sudah lama seperti sedekah subuh, zikir, sholawat, sholat malam, apa aja sudah saya lakukan. Pingin hajatnya dikabul tapi belum juga. Itu karena dosa saya banyak atau mungkin ada yang salah ya Umi saya ngelakuinnya. Saya pernah doa sekalian ikhtiar. Ya udah, saya ikhtiar, tapi kayaknya ada sebagian ikhtiar saya yang salah. Makanya mohon ampun lagi. Minta tolong ke orang ikhtiarnya, kayak ustadz-ustadz gitu. Atau nggak tahu itu karena saking maunya hajat dikabul. Belum juga, jadi hal yang harus saya lakukan sekarang apa ya Umi? Kalau yang panjenengan datangi ulama, ustadz, kiai, ya kan? Tentunya baik, beliau akan doakan panjenengan ya, dengan wasilah-wasilah ayat suci Al-Quran, itu baik. Tapi yang bahaya kemudian kalau yang panjenengan datangi itu seperti dukun ya, yang sering disebut orang pintar, terus panjenengan kemudian entah dimantra-mantrai apa, itu yang berbahaya. Karena apa? Jatuhnya nanti itu adalah musyrik, syirik. Saya selalu katakan kepada penonton setia channel YouTube saya, masalah berapa banyak amal soleh kita lupakan. Kalau kita sudah melakukan amal soleh, sedekah subuh, ya kan, sedekah rutin, sholawat, udah jangan dihitung, jangan diingat-ingat. Karena amal soleh yang kita lakukan dengan penuh ikhlas, mengharap ridha Allah semata, insya Allah amal soleh itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amal soleh yang sudah pasti dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat, sekalipun disertai dengan riya. Tetapi untuk amal soleh yang lainnya belum tentu.
Sholat kita bisa jadi diterima, bisa jadi tidak, karena mungkin tidak khusyuk. Puasa kita bisa jadi diterima, bisa jadi tidak, karena di dalamnya mungkin ketika kita melakukan puasa-puasa itu, kita masih suka menggunjing orang, kita masih suka emosi, masih suka memfitnah orang. Ketika puasa masih makan makanan-makanan dari sumber haram gitu kan. Sedekah kita mungkin juga bisa diterima, bisa tidak. Kenapa tidak diterima? Karena bisa jadi kita sedekah itu disertai unsur riya gitu ya. Tetapi sholawat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholawat kita. Makanya perbanyaklah sholawat ya. Karena barangkali saja amal soleh kita yang lainnya belum tentu diterima oleh Allah. Tapi biar bagaimanapun seperti itu, tetap kita berupaya untuk tetap istiqomah menjalankannya, terlebih sholat wajib ya kan. Walaupun sebagaimanapun susahnya untuk bisa khusyuk, tetap lakukan ya, karena itu kewajiban kita ya. Perkara diterima atau tidak itu adalah urusannya Allah. Allah yang tahu, manusia tidak berhak menghakimi. Lalu kemudian amal-amal soleh kita ya kan menjadi sebab keridhaannya Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, tentunya Allah cinta kepada kita. Ya, kalau Allah ridha kepada kita, tentunya Allah kabulkan hajat-hajat kita. Tapi kemudian perkara Allah kabulkan atau belum, ya kan? Seolah-olah belum ya. Saya nggak katakan pasti belum, tapi seolah-olah belum. Kenapa bisa seolah-olah belum, Umi? Bisa karena gini, manusia itu akalnya terbatas. Dia minta mobil, dia berharapnya Allah kasihnya mobil. Padahal belum tentu. Selalu saya kasih perumpamaan, ya kan? Jenengan minta mobil, belum tentu Allah kasih mobil. Jenengan minta mobil harga 500 juta. Mungkin seketika itu, panjenengan itu dikabulkan doanya. Tapi dalam wujud yang lain, harusnya, ya kan, harusnya jenengan selesai berdoa, keluar ditabrak mobil, ya kan, celaka jenengan, kaki jenengan 2 patah, diamputasi. Tapi karena jenengan tadi minta mobil seharga 500 juta, oleh Allah dikonversikan ke situ. Kamu minta mobil seharga 500 juta. Nah, harusnya kamu hari ini jam sekian kamu ditabrak mobil, kakimu patah, diamputasi. Nah, tidak jadi. Saya konversikan permintaanmu mobil 500 juta kepada keselamatan kakimu. 2 pasang kakimu. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Lalu kalau panjenengan berpikir bermuhasabah diri, apakah mungkin dosa saya terlalu banyak, Umi? Itu bagus, ya. Karena yang bahaya adalah kemudian kalau kita merasa kita tidak punya dosa, itu bahaya. Kalau sudah tahu, oh saya kayaknya melakukan kesalahan, Umi, karena saya ikhtiarnya datang kepada orang tersebut saya juga nggak tahu itu siapa. Ya, semoga orang tersebut ulama beneran yang mendoakan panjenengan dengan doa-doa yang baik ya. Kalau yang jenengan datang itu orang yang salah dan jenengan merasa mengganjal dalam hati jenengan, segera bertaubat ya, segera bertaubat. Dan panjenengan tadi sudah katakan panjenengan sudah lakukan taubat, bagus ya. Bagus sekali ya. Yang terpenting panjenengan tetap optimis, karena itulah yang diajarkan dalam agama kita. Optimis itu menjadi pondasi dalam segala hal apapun itu. Optimis, mau berdoa optimis bahwa Allah kabulkan. Mau ikhtiar cari kerjaan optimis bahwa Allah pasti akan pertemukan dengan lowongan pekerjaan, ya kan? Mau usaha dagang optimis bahwa Allah pasti akan datangkan pembeli sebanyak-banyaknya. Kalau kita awali optimis, insya Allah segala sesuatunya berkah. Dan Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang optimis. Sebaliknya, lawan dari kata optimis adalah pesimis. Pesimis itu bagian dari kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu adalah dosa besar. Jangan sampai panjenengan pesimis, apalagi ketika bermunajat berdoa kepada Allah jenengan pesimis, berarti jenengan mengecilkan Allah gitu kan. Pokoknya intinya optimis aja, pasti dikabulkan. Nanti tepat pada waktunya jenengan akan paham. Oh, ternyata Allah kabulkannya sekarang dalam bentuk seperti ini. Ingat ya, Allah itu mempunyai satu sifat, yaitu Maha pemberi rahmat. Bahkan rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika hambanya masih mau memohon ampun kepadanya, pasti diampuni. Allah tuh sangat cinta kepada hambanya yang mengharapkan rahmatnya, yang mengharapkan ridhonya.
Maka lakukan terus doa-doa jenengan tadi ya, amalan-amalan jenengan tadi, istiqomahkan. Tanamkan dalam hati jenengan dari sekarang, optimis aja, pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Insya Allah kabul. Tapi dalam proses menunggu doa jenengan terkabul tadi itu, jenengan harus bersabar. Harus bersabar. Jangan gerasa gerusu. Karena apa? Kita mau punya permohonan ya. Kita mau punya permohonan tuh sama misalnya Pak Camat saja. Kita itu datang harus rapi, nunggu antrean, ya buat janji, ya kan? Datang bawa proposal, ya kan? Kita mau mengajukan apa misalnya? Datang bawa proposal, ya kan? Dan datang bawa proposal, udah buat janji, udah ketemuan pun bukan langsung di ACC hari itu kan? Masih mesti dilihat dulu proposalnya seperti apa kira-kira, ya kan? Visi misinya seperti apa, ya kan? Nanti prosesnya bagaimana? Ternyata nanti tujuannya gimana? Ini manfaatnya untuk apa aja? Pasti dibaca dulu sama Pak Camatnya. Apalagi ini kita mintanya kepada Robnya kita, Sang Maha Segalanya. Jadi harus bersabar ya. Jadi harus bersabar. Oke, sobat pinterku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.